Assalamualaikum Sobat Kibar 7 Farm. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita mau sedikit membahas mengenai usaha ternak domba bisa kita jadikan sebagai alternatif bagi teman-teman yang mau pensiun. Nah, untuk jelasnya, mari kita tanya-tanya Pak Didi. Assalamualaikum Pak Didi. Assalamualaikum Mbak Lia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum sobat-sobat GB27 Farm. Salam sehat. Ya, apa kabar Pak Didi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini teman-teman, ini kebetulan kita ngambil video sore-sore. Jadi ini adalah situasi ketika makanan yang ketiga. Jadi sehari kita ngasih makan tuh 3 kali. Jadi pagi, siang, dan sore. Jadi mungkin agak-agak sedikit crowded, agak sedikit chaotic atau rame, ya begini situasinya. Oke, langsung aja kita tanya-tanya ke Pak Didi ya mengenai tema kita pada sore ini. Ya Pak Didi, Pak Didi kan sebelumnya adalah profesional di bidang marketing dan pemasaran, marketing dan distribusi. Nah, ini kan sesuatu hal field yang totally different, yang beda antara pekerjaan Pak Didi sebelumnya dengan sekarang bidang yang Bapak tekuni. Nah, kira-kira waktu itu apa sih sebenarnya yang jadi motivasi atau alasan Pak Didi kenapa memilih usaha ternak domba, bukan usaha-usaha yang lain, misalnya buka restoran atau buka toko kelontong atau buka usaha-usaha lain lah? Ya. Baik, sobat-sobat GB27 Farm, ya menjawab apa yang disampaikan oleh Mbak Lia. Jadi memang ya orang boleh memilih ya, bebas memilih setelah pensiun itu mau usaha apa supaya tetap kapasitas otak kita itu terpakai sehingga kita kelihatan sehat, bugar, terus masih alert atau menurunkan atau mencegah terjadinya kepikunan atau demensia senilis. Salah satunya adalah dengan terus menggunakan otak kita. Nah, salah satunya setelah kita purna kerja atau pensiun itu bisa kita melakukan usaha. Nah, usaha bebas Mbak Lia, memang ada kuliner, tadi buka restoran ya, kemudian mungkin juga dulu saya kepikiran mau buka distribusi, karena kan saya sangat menguasai di sales and distribution juga, selain marketing ya, karena memang waktu itu saya berkecimpung di sana, tapi saya berpikir kok stresnya besar waktu itu. Nah, kemudian kuliner mungkin kalau bisa kita membangun, bisa tepat memilih lokasi, bisa tepat memilih jenis makanan dan kita bisa viralkan, itu menjadi ATM yang sangat bagus. Walaupun itu juga pasti ada life cycle-nya juga bisa panjang, bisa pendek, dan itu bisa runtuh dalam hitungan waktu gitu loh. Ya, cepat sekali. Nah, mungkin usaha-usaha yang lain, misalnya bidang jasa, itu juga bisa. Tetapi kenapa saya memilih ternak domba? Karena yang pertama saya itu senang hewan. Senang hewan. Ya, dulu sebenarnya saya pengen sapi gitu loh. Ya. Cuma ini sudah di video yang dulu sudah dimulai oleh anak saya dengan domba, maka saya teruskan. Nah, inilah akhirnya saya sama dulu ayam, domba, sapi. Intinya saya senang hewan. Nah, di domba ini itu tadi memenuhi kriteria kita low stress. Low stress. Ya, low pressure. Low pressure. Ya, terus kemudian juga kita enjoyable. Enjoyable. Ya, karena apa, senang saya lihat nih domba-dombanya sehat-sehat, gemuk-gemuk. Ini ada full blood dropper yang beranak 2, itu kan jarang untuk dropper beranak 2 gitu loh. Terus kemudian ya nih domba-dombanya pada berlari-lari, itu sehat begini, kita senang. Nah, kemudian saya paling senang yang ngamati pada saat kasih makan begini. Ya, karena kita bisa melihat domba itu sehat apa enggak. Jadi intinya kita memilih usaha yang tadi itu low stress, low pressure, kemudian enjoyable, kemudian ya tentu ujung-ujungnya juga duit, menghasilkan juga. Ya. Nah, kemudian yang utama sebagai seorang pensiunan yang istilahnya itu kita udah namanya pasca pensiun, itu sudah pasca purna ya. Itu kita lebih banyak juga menyeimbangkan kehidupan kita dengan kehidupan pengabdian ya. Kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemanfaatan. Jadi usaha ini juga bermanfaat bagi sesama. Ya, itu kita mengutip apa yang disabdakan oleh Rasulullah ya,
Khoirunas anfahum linas. Iya. Jadi sebaik-baiknya umat yang bermanfaat bagi sama. Nah, inilah dia. Makanya saya beternak domba. Domba. Ya. Nah, ini gini Pak, kan kalau misalnya kita mau beternak domba itu kita juga harus mikirin berapa modal yang harus kita keluarkan. Kemudian juga kira-kira nanti setelah modal yang kita keluarkan, kapan kita menghasilkan, berapa yang akan kita hasilkan. Nah, kira-kira ya Pak, misalnya kita assume kita memulai ternak, misalnya teman-teman yang mau pensiun nih bersiap-siap kita mau ternak domba. Misalnya taruhlah satu pejantan dengan misalnya 20 ekor indukan. Nah, karena kita di sini pakai dorper, taruhlah kita buat misalnya satu pejantan dorper dengan 20 indukan cross texel. Itu kira-kira berapa modal yang harus kita butuhkan? Ya dari bibitnya, kemudian kandangnya, dan juga untuk persiapan pakannya, dan kemudian yang paling utama adalah siklusnya. Siklus usahanya itu bagaimana? Ya, baik Mbak Lia, terima kasih banyak ya, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi sobat-sobat yang memang mendekati purna kerja atau sudah purna kerja, memang sebaiknya menurut saya Mbak itu disiapkan 5 tahun sebelum purna kerja atau pensiun. Itu saya mau usaha apa, nah, supaya ketika purna kerja itu nggak bingung dan juga nggak blank, tilang-tilung, terus nanti ujung-ujungnya sakit malah. Sakit, ya. Ya, betul. Nah, menjawab itu tadi, itu memang ada beberapa skala kan. Ya. Jadi skala yang sifatnya untuk hiburan dan untuk tabungan saja. Itu adalah skala, saya bilang skala tradisional yang dilakukan oleh banyak peternak petani kita. Yang skala usahanya memang di bawah 10 ekor. 10 ekor. Ya ngarit sendiri, kita kasih kandang sederhana, banyak kan nggak pakai pakan kering, hanya rumput liar. Itu adalah, saya bilang adalah hanya untuk tabungan. Jadi kalau pas kebutuhan apa dijual, kebutuhan apa dijual, itu saya bilang skala tradisional. Kemudian skala kecil, yaitu yang skala usahanya di bawah 50 ekor. Itu saya bilang usaha kecil. Nah itu sudah mulai dengan kandang yang direncanakan. Ya kadang ada kandang panggung, kandang terkoleksi atau kandang biasa. Terus kemudian sudah mulai dengan menanamkan rumput pacong untuk bank pakan kita. Terus juga ini sifatnya sudah mulai ya untung-untungan, cari untung walaupun skalanya masih kecil. Nah, kalau yang menengah itu antara 50 ke atas sampai mungkin 100-an. Nah, itu sampai 200 lah itu saya bilang. 100 300 itu sampai menengah. Nah, itu sudah lebih profesional lagi, mungkin ditangani oleh tenaga kerja, kemudian bank pakannya siap, kandangnya juga udah siap dengan direncanakan dengan baik. Dan yang terakhir adalah tentu peternak-peternak yang besar, yang punya modal besar, itu 500 ke atas, itu saya bilang peternak besar. Nah, kembali kepada tadi, satu paket breeding misalnya, itu 20 indukan dengan satu pejantan, yang waktu itu saya beli 100 juta. Ya. Nah, itu untuk bibit, atau untuk modal awal, untuk dombanya jadi 100 juta. Itu cross texel yang bagus, dan pejantan dorper yang juga grade 3. Ya, cukup bagus untuk pejantan. Nah, kemudian kandangnya saya perkirakan kalau untuk koloni 4x6 atau 3x6 kurang lebih sekitar 15-20 juta. Itu cukup. Nah, kemudian ini yang harus juga diperlukan adalah modal selama setahun. Minimal untuk tahap awal setahun untuk pakan. Jadi pakan kering terutama ya, dan pakan hijauan itu hitung-hitungannya di GB27 Farm itu kurang lebih 3.500 per ekor per hari. Karena kita tangani dengan 3 pekerja, 4 pekerja. Nah, tapi kalau ditangani sendiri atau ada mungkin satu pekerja mungkin bisa lebih ditekan. Nah, katakanlah seperti yang terjadi di GB27 Farm, itu kurang lebih kita butuh 100.000 per ekor per bulan. Nah, kalau ada 21 ekor, kita butuh kurang lebih 2.100.000. Nah, dikalikan 12. Nah, kurang lebih yang ngomong plus-plus ya obat dan sebagainya, itu 25 juta. Nah, total gambaran semua Mbak, dengan orang tak terduga, kematian dan sebagainya, itu 150 juta. 150 itu juta. Untuk koloni awal ya. Jadi dengan itu pejantan dorper sama cross texel. 150 juta untuk 150 juta. breeding. Ya, tetapi tentu itu juga bisa dimengkeretkan juga, ya mungkin antara 100-an juta lah. Itu bisa modal untuk, ya mungkin tentu bukan dengan dorper, cukup dengan merino, atau dengan texel yang dombos atau pejantannya, itu bisa kita lakukan. Tapi kalau
mau dengan door per ya seperti itu harganya. Ya. Lalu Pak, nanti kira-kira siklusnya tuh seperti apa ya Pak? Kalau siklus usahanya maksudnya mulai dari kita kolonikan, kemudian setelah itu hamil, melahirkan, lalu jadi akhirnya ujungnya bisa kita jual, itu siklusnya tuh berapa lama? Ya, kalau untuk itu, untuk breeding ya itu kurang lebih setahun, Mbak. Setahun. Ya, kita beli indukan tadi itu, paket breeding, kita koloni 2 bulan, ya. Kemudian diperkirakan 2 bulan 90% hamil, kemudian 5 bulan hamil, ya. Kemudian melahirkan dari cempe lahir sampai dijual itu umur 5 bulan. Ya. Jadi kurang lebih 1 tahun siklusnya. 1 tahun. Nah, ini Ya. buat teman-teman yang masih belum familiar dengan istilah kandang koloni. Jadi koloni itu memang jadi kita campur antara pejantan dengan betina supaya mereka di situ ada aktivitas seks di dalamnya, supaya mereka dikawinin atau mengawinin lah di situ. Ya. Ya. Betul. Ya, jadi kalau ngomong itu berarti ya kurang lebih misalnya dengan F1 door per ya Mbak, kayak seperti ini. Ini umur 5 bulan, ini 4,5 sampai 5 bulan ini. Ini bobot sudah di atas 30 kilo ini Mbak. 30 up ya. Nah, kalau harga 85 sampai 90 ya kurang lebih 1 ekor 3 juta. 3 juta. Kalau katakanlah tadi 20 ekor, kalau 80% hamil, Iya. berarti kan 16 ekor. Dan Iya. katakanlah ada yang beranak 2. Ya. Nah, asumsi saya pikirkan sekitar 20 20 ekor. cempe terus akhirnya umur 5 bulan jadi 20 ekor. Dijual ya ada 60 juta. 60 Itu juta. paket panen pertama. Paket panen pertama, tapi setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun. Jadi 1 tahun itu kita puasa. Iya, Nggak betul. ada income sama sekali. Nggak ada. Nggak ada Ya. income sama sekali. Nah, itu 60 juta ya. Kemudian kalau itu siklus lagi terulang 7 bulan berikutnya. 7 bulan berikutnya. Ya, karena kan koloni lagi, hamil lagi. Setahun lagi, sorry. Bukan 7 bulan. Setahun lagi akan berulang seperti itu. Nah, memang sangat-sangat dibutuhkan kesabaran. Iya. Nah, ini satu hal ya Mbak Lia ya. Karena ini breeding ya, dan kita butuh kesabaran yang cukup panjang. Itu harus ada kesepakatan antara yang Menteri Keuangan biasanya. Seorang istri biasanya, kenapa nih uang kita keluar terus, tapi kok nggak ada income-nya Iya, itu. betul, Nah, betul, betul. Pengalaman pribadi ini saya. harus ada kesepakatan di Iya, awal. betul, Karena breeding ini kalau saya bicara, kalau saya bukan setahun, Mbak, 2 tahun, 3 tahun, bahkan kemungkinan 4 tahun kita baru 4 tahun. benar-benar panen. Karena apa? Kalau saya yang cempe betinanya nggak saya jual, Mbak. Saya tambahkan menjadi indukan. Nah, Iya. boleh yang sekedar untuk tambah pakan kering ya, karena kita beli itu adalah yang Iya. F1 door per yang jantannya. Iya. Cempe jantannya kita jual itu untuk tambah beli pakan gitu loh. Nah, jadi buat ibu-ibu yang suaminya punya niat untuk menjadi peternak domba, itu kantong kesabarannya harus luas. Betul. Harus sabar, sabar, dan sabar. Iya, Iya. iya. Ya monggo, saya belum punya pengalaman untuk fattening ya. Iya. Kalau fattening mungkin lebih cepat siklusnya. Atau usaha lain juga siklusnya lebih cepat. Tapi kalau di domba ini, tapi kan namanya ketahanan pangan. Iya. Apapun yang sifatnya slow, Iya. itu pasti akan lebih punya durability lebih panjang. Lebih sustain. Sustain Iya. ya. Tapi kalau yang fast, Iya. biasanya ya itu risk-nya juga tinggi. Tinggi. Kadang-kadang anyhow bisa. Iya. Yang viral sesaat, tahu-tahu redup. Ya. Iya. Jadi kalau ini adalah yang mungkin terus akan berjalan. Karena Iya. kan setelah kita punya, bayangkan kayak kita ini punya indukan sekitar 200 sekian. Nah itu kan itu setiap hari ada yang lahiran terus. Iya, Ya benar-benar. Nah mungkin ada yang beranak 4, walaupun kadang kita anak beranak itu pasti antara bersyukur dan juga ada tantangan juga ini. Buktinya kita berempat barusan tuh Mati sekarang semua. tinggal 1 tuh Tinggal Mas. 1. Ya kemarin beranak 4, hidup 3 gitu. Iya. Itu yang biasanya garut. Iya. Ya, tapi itulah dinamika Ya. dan tetap saya merasa happy, merasa sangat ya ini mungkin wah dulu Pak Didi di ruangan ber-AC, hotel bintang 5, pesawat begini-begini, sekarang bau-bau wedus ini. Aku ya biasa-biasa aja. betul. Happy-happy malah yang kalau nggak kendalikan nih berat badan naik terus ini karena Saking happy ya. saya merasa I enjoy with my life gitu loh. Jadi saya bisa makan, bisa menghidupi keluarga dan juga bisa menghidupi beberapa keluarga. Dan saya berpikir bahwa saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Betul. Kalau modal-modal yang saya bangun ini Mbak untuk jalan-jalan, untuk enjoy bisa-bisa aja, tapi nggak ada kemanfaatannya. Betul. Nah, tadi kita ngomong masalah produksi ya, life cycle-nya kira-kira 1 tahun.
Nah setelah itu, setelah udah kita punya produknya nih, atau cempe-cempe yang kira-kira usia 5 tahun, itu gimana sih Pak? Pemasarannya. Gimana? Ya, memang begitu. Jadi untuk pemula ya, saya menganjurkan untuk kalau memang gamang supaya mengurangi kegambangan itu atau kegalauan, wah nanti piye pemasarannya, apalagi jenis-jenis dombanya kok domba unggul, Iya. apakah ya gimana, kan ini bukan untuk domba untuk satenan atau apa, ini Iya. menyediakan bibit. Nah, saya punya pengalaman ya beberapa. Kita pertama paket kita melakukan kemitraan dengan senior kita, peternak besar kita yang ada di Kediri yaitu Barokah Farm. Ya silakan juga bisa melihat channel YouTube-nya Barokah Farm dan bisa kontak dengan Dr. Tovan kalau memang berminat untuk paket kemitraan. Nah itu modelnya kan beli dari sana dari Barokah Farm satu paket, kemudian nanti kalau sudah melahirkan cempe-cempenya bisa dijual kembali ke Barokah Farm. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sekarang ini era digital, Mbak. Era digital. Ya, jadi bisa digital marketing itu dengan media-media itu baik semua kita gunakan ya, bisa YouTube, bisa TikTok, bisa Facebook, bisa WhatsApp, Instagram ya, itu betul. Akses itu kita gunakan. Ya, salah satu sekarang ini ya GB Farm belum apa-apa, tapi kemarin salah satu impact besar yang sekarang awareness dari GB 27 itu meningkat itu adalah dari digital sosial media. Nah, ini yang kita lakukan. Itu bisa monggo bikin konten-konten seperti ini, terus rajin bikin short video atau apa yang kebetulan Mbak Lia sendiri yang nanganin. Nah, kemudian juga ini Mbak, kita membangun relasi. Betul. Relasi-relasi ini penting. Jadi dengan semakin banyak teman, ya, dengan bersilaturahmi semakin banyak teman, selain memperpanjang usia, ya, kita juga bisa mendapatkan link-link untuk kita jual. Betul. Kan seeing is believing ya. Jadi ketika mereka melihat, loh kok domba-domba Pak Didi ini bagus-bagus nih. Nah, ini pakan kita dibeli, terus kemudian Pak saya bisa bibit enggak? Nah, ini terbuka. Nah, kemudian salah satu sukses kemarin waktu korbanan ya, kita jual domba ya, sahabat-sahabat GB7 Farm. Kita nggak pernah melakukan effort kita jual ke siapa enggak. Kita hanya melakukan digital media, kita taruh, itu banyak yang datang tanya, kemudian mereka cocok, kemudian mereka beli. Nah, ini mereka yang beli dan cocok itu mereka ternyata juga pasang di statusnya mereka, dan teman yang lain udah tanya, loh kok begitu, loh kok begini, di mana itu kamu dapatkan? Nah, akhirnya datang ke sini. Contoh kemudian teman-teman dari komunitas penjual mobil ya, ya itu pada ngumpul-ngumpul, ada cuma waktu datang itu cuma satu orang yang pesen. Nah, akhirnya setelah dibawa pulang, akhirnya berkembang, bahkan dari situ mereka aja kita jual 5 ekor, 6 ekor ya. Gitu. Kemudian selain membangun relasi ya, pokoknya rajin-rajin membangun ini vlog kayak ini, bikin konten seperti ini. Nah tadi itu adalah sedikit pengalaman dari Pak Didi setelah menjalani usaha ternak ini selama kurang lebih 1,5 tahun. Nah ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Jadi buat teman-teman yang sebentar lagi mau pensiun dan ingin kebayang mau bikin usaha ternak, mungkin yang 5 tahun ini mau pensiun, ini mungkin sudah bisa difikirkan kira-kira nanti mau usaha apa. Salah satunya bisa jadi alternatif adalah ternak domba. Jadi kalau kita mau usaha, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Usaha itu pertama harus bukan anti stres, low stress. Yang kedua adalah low pressure. Yang ketiga seperti tadi dibilang adalah enjoyable, menyenangkan. Jadi memang usaha ini ya ada. Tentu terus income, Mbak. Iya, yang pasti ujung-ujungnya duit pemasukan. Jadi ya harus ada unsur rekreatifnya, tapi juga ada unsur profitnya. Jadi tiap hari itu kita bisa merasakan kebahagiaan dari usaha kita sendiri ya. Kemudian yang kedua, untuk life cycle dari usaha domba itu adalah 1 tahun. Maksudnya bukan life cycle, siklus untuk usaha beternak breeding domba itu 1 tahun. Jadi 2 bulan itu koloni, 5 bulan hamil, kemudian 5 bulan itu membesarkan dari yang tadi dilahirkan sampai cempenya 5 bulan itu baru bisa kita jual. Dan yang terakhir, bagaimana strategi pemasarannya? Jadi yang sudah kami lakukan selama ini adalah yang pertama, yang pastinya adalah lewat sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube. Kemudian kita juga membangun relasi. Dan tadi apa Pak yang nggak ketinggalan, apa yang paling utama pemasaran itu? Jadi dengan kemitraan.
Jadi buat teman-teman yang mau jalan pintas atau mungkin nggak mau pusing gimana ngurusin pemasarannya, itu bisa lewat jalur kemitraan. Nah, silahkan bisa pilih ke farm mana aja, terserah sesuai dengan kehendak hatinya. Ya, kalau kami kebetulan dulu ikut dengan Dr. Tovan di Barokah Farm Kediri. Ya, demikian. Mudah-mudahan gini, Mbak, bermanfaat. utamanya sekali lagi itu harus seneng. Ya, itu yang harus seneng. Dan bagi saya melakukan ini semua itu karena saya panggilan hidup saya tadi, panggilan jiwa. Nah, makanya kita hari ini ada ini kaos KP20 Farm bermanfaat bagi sesama. Nah, itu. Jadi itu monggo silahkan sobat-sobat KP20 Farm, terutama yang mau pensiun ataupun sudah pensiun. Kalau ataupun anak muda tentu juga silahkan. Jadi ini usaha yang bisa menjanjikan dan bisa menghidupi kehidupan kita. Betul. Begitu, Mbak. Ya, demikian. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya buat teman-teman yang mau pensiun dan menjalani pensiunnya dengan bahagia, bisa beternak domba. Betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye-bye. Salam sehat.